Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 2002-22154 dari reguler 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana strategi daerah atau Renstrada. Yang pertama yaitu pengertian rencana strategi daerah atau Renstrada. Rencana strategi daerah atau Renstrada adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode Renstrada biasanya adalah 5 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional atau biasa disebut dengan RPJMN. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan rencana strategi daerah. Penyusunan Renstrada memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama seperti visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder. Selanjutnya yaitu manfaat penyusunan rencana daerah. Penyusunan Renstrada memiliki banyak manfaat bagi sebuah organisasi, misalnya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif dan menciptakan prioritas. Selanjutnya yaitu penyusunan rancangan awal Renstrada. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan awal Renstrada, Renstra PD, dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Kedua, dimulai sejak daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya yaitu penyusunan rancangan Renstrada. Yang pertama, rancangan Renstrada Renstra PD disusun dengan penyempurnaan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD. Kedua, rancangan Renstra PD dibahas dalam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Hasil kesepakatan forum perangkat daerah dirumuskan dalam berita acara. Ketiga, rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan berita acara, hasil kesepakatan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Selanjutnya yaitu perumusan rancangan akhir Renstrada. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD. Kedua, rancangan akhir Renstra PD disajikan dengan sistematika rancangan awal Renstra PD. Yang ketiga, perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi arah kebijakan program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi arah kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Selanjutnya yaitu landasan hukum penyusunan rencana strategi daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya yaitu penetapan Renstrada. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Bapeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Rancangan akhir Renstra PD disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Kepala Daerah Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Perkada
menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Bapeda menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan perkada. Selanjutnya yaitu maksud rencana strategi daerah. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit di SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.